bisa diperkirakan bahwa batu-batunya itu menjadi prasejarah. Ya. Nah, tapi peradaban kerajaan Torakindu pertama di Nusantara itu di Pandeglang. Salakan Nagara. Negara ibu kotanya Rajatapura. Rajanya Dewa Warman. Hubungannya dengan Aki Tiram eta? Aki Tirem itu mitohana Dewa Warman. Dewa Warman adalah anak Raja Gupta yang pada waktu itu di Perang di Hindu. India sedang perang gitu. Nah, sebagai saudagar, tukang usaha, Dewa Warman ini banyak relasi. Salah satunya adalah Aki Tirem di Pandeglang. Setelah menikah dengan putrinya Aki Tirem, dia mulai membuat satu tatanan pemerintahan walaupun masih kecil sampai berdirinya Salakan Nagara. Nah, Gunung Salak itu bukan gunung yang bentuknya seperti buah salak. Gunung Salak itu nama sebenarnya orang-orang dulu tuh menyebutnya tanah gundukan, Gunung Salaka. Salaka artinya perak. Jadi Gunung Salak itu kalau dilihat di sebelah barat di sore hari, mulai dari Jasinga, Pandeglang itu puncaknya itu seperti perak atau seperti Gunung Fuji di Jepang. Siap sore itu kelihatan gitu, jadi Gunung Salaka disebutnya. Nah, Dewa Warman ini menguasai salah yang terpenting adalah Selat Sunda. Selat Sunda kekuasaannya mulai dari Nusa Ampau. Nusa Ampau itu Krakatau dulu. Gunung Krakatau. Kemudian Suwarna Bumi. Sebagian Suwarna Bumi itu Sumatera. Nama lain dari Sumatera zaman dulu Suwarna Bumi, artinya Pulau Emas. Itu kekuasaannya di situ. Makanya Pulau Jawa disebut Suwarna Dipa waktu itu. Iya. Nah, jadi cikal bakal kerajaan pertama mah ya di Jawa Barat di Pandeglang. Kemudian dari situ setelah keturunan-keturunannya ada, berdirilah Tarumanagara. Itu akan abad keempat, artinya kan 3-4 abad setelah Sebelum Masehi. setelah Masehi. Oh, Enggak, setelah Salakan Nagara ada. Tapi yang menarik buat saya, setelah saya hitung, saya punya clippingan yang judulnya Sejarah Kerajaan Sunda Tingawitan Salakan Nagara Dugi Karuntagna Pajajaran. Tahun 130 Masehi, Kerajaan Torakindu di Nusantara diawali di Pandeglang. Ternyata setelah melampaui kurun waktu 1447 tahun, saya hitung, terakhir itu Pajajaran sirna ing bumi karena sudah diambil oleh Banten, Kesultanan Banten. Karena Demak, Cirebon kan bersama-sama. Ketika Raja Pajajaran itu dirajai oleh Prabu Ragamulya Surya Kancana, raja terakhir. Mulai dari Sri Baduga Maharaja atau yang disebut Prabu Siliwangi, kemudian Surawisesa, beliau yang membuat prasasti Batu Tulis Surawisesa. Kemudian ada Ratu Sakti, Nilakendra, dan terakhir Surya Kencana. Anda tahu dalam catatan naskah kuno ketika Kesultanan Banten bisa di Sunda ngajabel, merebut kekuasaan Pakuan Pajajaran sampai dia tembus ke Cikabuyutan. Cikabuyutan itu daerah sakral, dalam daerah sakral pokoknya. Kalau
Kalau Cikabuyutan sudah dimasuki dan dikuasai oleh musuh, artinya sudah kalah dan nyerah. Prabu Surya Kencana itu justru kembali dia ke Pandeglang, menjadi penguasa Pulasari di Gunung Pulasari. Nah, artinya apa? Kerajaan Corakindu itu berawal dan berakhir itu di Pandeglang. Cari tuh, aya naon di Pandeglang. Tapi nggak ngetop ya, maksudnya sejarahnya tuh Nah ini nggak karena kan terkenal ya. Mataram Mataram itu lebih apa? Lebih jago itunya. Lebih jago dan Hapus sejarah itu. Ya, nggak kesebut gitu. Artinya Nggak upaya-upaya sejarah. mengaburkan sejarah Sunda itu memang sudah terjadi waktu dari zaman dulu, Kang. Nah, apa yang saya ceritakan tadi itu ternyata diperoleh dari sumbernya naskah kuno karya Pangeran Wangsakerta. Wangsakerta itu salah satu keturunan Sultan Cirebon yang diberikan tugas untuk menyusun silsilah. Dia bikin 4 lontong. Katakan ketika Belanda menguasai Cirebon dan udah masuk ke Kesultanan Cirebon, itu diselamatkan. Jadi ada harta karun lah, salah satunya naskah kuno itu yang diselamatkan, dipecah jadi dia 4. Nah, itu 2 ada di Lampung, satu lagi ada di mana gitu. Tahun 80-an baru ditemukan, digabungkan. Setelah dipelajari ternyata isinya ya itu tadi, cerita ada Salakanagara, sampai urut-urutan tahunnya itu. 2 yang ada di Lampung sama di Banten ketika ditemukan itu masih utuh dan terpelihara. Bagaimana tidak terpelihara? Selama itu dia tidak pernah dibuka, selamanya dipakai nyareatan dukun lah gitu. Jadi mulut menyan dikukus gitu gitu. Itu dikeluarkan gitu. Jadi sama dengan fumigasi kan, itu sama dengan pengawetan kan gitu. Nah itu dijadikan. Nah, ternyata setelah dibuka, dipelajari, kembali lagi setelah ini dipopulerkan, ya banyak sejarawan, pemuka-pemuka ini masih menyaksikan bahwa itu adalah karya baru. Ya belum, secara ini belum diakui secara nasional itu tulisan Pangeran Wangsakerta. Padahal itu karyanya tahun 16 ya. 1600-an. Nah ini ada saya clippingannya dari Mangle, tulisan Joseph Iskandar. Joseph Iskandar itu wartawan senior Mangle, pendiri Mangle, soulmate-nya Pak Saleh Dana Sasmita. Yang di Gunung Salak siapa, ada kampung budaya itu? Siapa orang Rapi? Maki. Maki. Ya itu Salah satu. Maki itu punya buku primbon. Saya sempat ke sana. Tolong ceritain buku primbon itu, suasananya harus ini. Dia kalau buka itu tuh harus ini dulu loh. Bersih. Tahlilan dulu gitu. Iya, harus Izin bersih. semuanya. iya apa Tidak sembarangan. ngaruh bisa Ritual lah. Harus bersih awak Bebersih aja. dulu gitu. Harus. enggak ada ritual namanya itu. Maksudnya bukan ritual, harus ya sana mah izin dulu Kesana. untuk Ya, ritual. Jadi nggak boleh ada listrik jadi di sana tuh. Kalau lagi cerita gitu harus pakai obor. Semua nyala obor ya. Dia pakai baju adat. Dia buka tuh primbonnya. Primbonnya pakai kain putih gitu. Jadi Dibungkus kalau ya. luhurnya itu dia kita kasih dulu izin dulu gitu. Pakai bahasa Sunda ceritanya. Seru tuh. Itu malam Jumat. Nah, sih kalau makanan mah disebutnya susubu. Ada lagi. Susubuan. Ada kalau itu kan ada dengan pantun gitu ya, terus kacapi, Hidung. kan ada. Keke. Nah, ini Kang Heru, kadang-kadang saya ngutip dari
Mangle, Kang Yosef di artikelnya. Memang ge saha anu teu agul ka kaluhur pertama. Padahal kaluhur urang ge henteu kabeh lempeng. Iya. Salah satunya yang tadi saya singgung kan, ada skandal, itu memang politis. Tapi ada pesan moral yang bisa diambil dari situ, termasuk karakter bangsa yang dibawa Bung Karno sampai mewujud Pancasila itu kan beliau bilang sendiri, saya menggali mutiara-mutiara yang ada di Nusantara ini. Itu bukan mutiara yang berupa dari laut, nilai-nilai kearifan lokal yang dimaksud. Ternyata ini diadopsi jadi Pancasila. Dari mana itu? Salah satunya Sili Asu. Ini salah satu kalau kita Kiwari ngancik bihari sejak ayeuna sampereun jaga kan jadi itu. Nah, ternyata kemarin dibahas. Kemarin saya tahu itu dibahas gitu. Menurut ahli bahasa, saya kan bukan ahli bahasa. Dulu itu yang benar tulisannya itu nggak pakai nu di Kiwari gitu enggak. Kiwari ngancik bihari sejak ayeuna sampereun jaga gitu. Saya kalau kalau mengartikan itu konteksnya agak luas. Itu udah benar yang kemarin Ajiji itu udah benar. Tapi dalam konteks pemahaman keyakinan orang Buddha, orang Hindu juga punya. Karena ada reinkarnasi. Jadi hari ini dia berdharma. Hari ini dia untuk berdharma untuk setelah kehidupan sekarang. Tapi kehidupan dia sekarang ini itu adalah Hasil dari kehidupan sebelumnya. Benar deh. Kayak pemahaman itu kan itu. Nah, kalau kita beli ini yang kemarin memang yang Ajiji itu ya memang konteks dalam arti umum lah gitu, memang begitu. Adanya hari ini itu kan adanya kita karena ada orang tua, iya, istilahnya gitu. Nah sekarang kita berusaha untuk apa ya, untuk anak cucu kita ke depan, tergantung dari karya kita. Nah, jadi kembali lagi ke Kang Yosef, konteksnya adalah sejarah dan mencerita rakyat pupuh bukan ada Legenda, mistis ya, mitos. mitos. Sejarah dan mitos itu tidak akan pernah bisa bersatu. Dia mengibaratkan rel kereta api, dia jalan dia berdampingan terus sampai kapanpun rel itu ada, dia akan tetap berdampingan. Artinya kan dia bisa hidup dua-duanya, mitos juga bisa jalan karena sama-sama karya. Itu kan karya hasil budaya manusia dalam bentuk cerita, dongeng dan sebagainya. Nah kebanyakan mitos ini kan dari kelompok yang punya budaya spiritual. Di samping spiritual, dia malas menulis dan mencari itu, akhirnya kan dia dari dongeng ke dongeng. Fiktif berarti. Ya itu tergantung Keyakinan. Lebih ke cerita turun temurun. Keyakinan. termasuk ajaran-ajaran Tionghoa kuno juga kan, sampai kenapa ada sekelompok orang meyakini matahari adalah bagian dari dewa. Gitu. Itu kan imajinasinya ini untuk mewujudkan Ketuhanan tadi. memberikan perhatian kepada alam yang sedemikian susah dipikirkan oleh dia, orang sedewa lah itu gitu. Jadi Kira-kira sebagai gitu. kayak kalau kita nggak ucapan syukur nih udah ada ini gitu, kalau singkat ceritanya gitu. Nah jadi kembali lagi, Didewakan. mitos adalah karya juga manusia, karya yang pasti di dalamnya ada pesan moral, ada pesan-pesan, intinya di balik ini. Tapi kalau sudah menyangkut seolah-olah menjadi sejarah, ini yang sebagian besar mitos dijadikan bagian dari sejarah. Salah satu contohnya cerita Prabu Siliwangi sama Kiang Santang.
pelajari sejarah. Surya Kencana juga ya. Ya, salah Banyak satunya. putih. Pelajari sejarah. Ketika Ratu Dewata yang setelah dinobatkan menjadi raja di kerajaan Sunda di Pajajaran, menjadi Sri Baduga Maharaja Ratu Aji di Pakuan Sang Ratu Dewata itu gelarnya. Iya. Dia adalah anak Dewa Niskala terus sampai karya-karyanya itu ditulis di prasasti batu tulis. Ingat, bukan beliau yang menulis. Yang menata itu adalah Surawisesa. Surawisesa menceritakan keluarganya. Nah, ada pakem kerajaan Hindu, corak Hindu yang dianut di khususnya di Jawa Barat, di Pajajaran Sunda Galuh. Kalau raja mangkat setelah 12 tahun berturut-turut, beliau masih dilulukan oleh rakyatnya, raja berikutnya itu punya kewajiban membuat prasasti, termasuk Purnawarman. Itu yang membuat bukan beliau, Ya. tapi raja penerusnya. Nah, dengan demikian kita bisa menyimpulkan kan, walaupun dia sedikit, berarti raja-raja yang lain kan tidak sepopuler. Populer Iya. ya. Dibuat di prasasti. Nah, gitu. Itu kewajiban. Dibuatlah gitu. Jadi kembali lagi ke Kian Santang. Ketika Ratu Dewata atau Prabu Siliwangi menikahi Subalarang, Nyai Subalarang itu kan muridnya Syekh Datu Afi, Syekh Kuro, Sekuro Karawang. Karawang, itu pesantren tertua di Pulau Jawa. Malah. Beliau udah menganut Islam yang taat. Kalau tidak salah beliau nganut paham Hanafi. Karena anak-anaknya setelah menikah itu tidak ada yang ikut Hanafi, kembali. Dikaruniai anak 3. 1 Pangeran Walang Sungsang yang dalam kerajaan mendapat gelar Cakrabuana. Cakrabuana. Kedua Rara Santang, perempuan yang nikah sama Raja Arab. keturunan Raja Arab. Ibunya Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah. Syarif Hidayatullah. Kemudian yang terakhir Kian Santang. Santang. ya, orang nyebutnya Kian Santang ya. Di buku itu Raja Sagara nama itu sebenarnya. Oh, Raja Yang Sagara. dikenal dengan Kian Santang. Ini sudah Islam semua. Islam semua. Ketika kalau misalnya Prabu Siliwangi menikah dengan Nyai Subalarang secara Islam, salah satu syarat sahnya nikah secara Islam itu kan mengucapkan Sahadat. 2 kali syahadat. Orang kalau sudah mengucapkan 2 kali syahadat artinya kan menzikir bahwa nah itu aja. Perkara dia setelah itu melaksanakan syariat-syariat Islam atau tidak, ya, kita kan tidak tahu. Ya. Tapi ketika mengucapkan 2 kali syahadat, ini sebenarnya kan sudah tidak perlu dipertentangkan lagi, tidak Iya. perlu ada cerita Kian Santang budak-budak bapana, Iya. tapi Islam Mau menggunakan dia. Rek disunat. Nah, ini kan konspirasi. Siapa yang membuat punya kepentingan? Islam kan tidak mengajarkan seperti itu. Iya. Apalagi memaksakan orang lain aja kita nggak boleh. Kemudian maka kolot gitu, nyeborjing budak-budak. Di satu sisi, kisah ini mengangkat seolah-olah hak derajat 2 tokoh ini adalah sakti. Cuma mana gitu. Sakti. Tapi endingnya kan semua jatuh. Nah ini kita yang harus bijak memahami itu. Nah, jadi untungnya kita mempelajari sejarah itu yang seperti almarhum yang Joseph sampaikan itu, salah satunya itu kita bisa seiringan gitu. Tetapi ketika kita tahu oh arahnya ke situ ya sekedar cukup aja di situ. Kalau ada ngajak diskusi ya sedikit kita berikan pemahaman nih dalam sejarah mah ceritanya begini. Aya bukuna, aya catatanana. Nah, ya mau ditanya cari tanah di mana kan itu? Kan dongeng kolot-kolot dan sebagainya. Nah, ini sedikit pemahaman. Tapi memang cerita itu saya pernah punya temuan, Kong. Artinya itu dibukukan di salah satu tempat ziarah.
Ya dengan bahasa ya seperti itu. Kian Santang udak-udak bapana arek disunat bapana kabur. Kan jadi cerita no kurang Enggak, jadi cerita memang pantes begitu, istilahnya. kayak begitu sampai sekarang jadi orang udah terdoktrin Yang gitu. ujung-ujungnya moksa ya. Ya, Ya. kalau sudah cerita moksa, itu ending yang buat penulis, buat pembuat cerita, Udah habis tuh. ending yang Aman. paling aman. Tamat. Udah aman, udah Aman habis ya, gitu. dia tidak lagi tuntutan apa-apa mau moksa. Orang kita juga udah nggak ada lagi kan, mau Hilang. hilang udah. Ya mau dilanjutkan lagi nggak nih? Roy, tambahan air lagi. Jarang loh yang cerita Sunda begini. Sorry. Jarang banget. Dulu Pak Eman tuh almarhum. Iya, saya dengan beliau. Sulaiman. Iya, Pak Eman masih mending, masih suka nulis gitu. Saya mah bisa mendingan podcast itu yang saya. Ini Pak, kalau cerita Pak Eman tuh dulu Sunda namanya loh Sunda tuh. Aduh. Zaman dulu orang malas nulis kali ya Kong ya. Karena sebenarnya bukan Jadi lisan-lisan Tidak semua. dongeng-dongeng ya. Sunda kebanyakannya Jarang begitu. itu. Pakai jalan. Tadi saya sempat ditanya mau Iya, dapat. Galuh. Rumah saya susah. Mau itu kan galuh. Ada dua ciri yang membedakan apa ya? Sering dengar cerita. Sunda dan Galuh. Pertama Bisa teritorial. Rokok. Citarum ke barat itu kerajaan Sunda. Iya. Citarum ke timur itu Galuh. Dengan topografi dataran tinggi. Iya. Nah, sementara kerajaan Sunda itu masuk topografi dataran rendah karena dia punya apa pantai, laut dan sebagainya. Nah, di samping teritorial itu dibedakan, yang membedakan salah satunya pakaian. Sunda itu putih, jadi itunya putih. Sampai maungnya pun maung bodas. Galuh dia pakai baju tarum, sebenarnya bukan hitam itu, tarum. Tarum itu Biru gelap. dongker, Biru dongker. dongker biru tua lah. Pakaian orang Baduy luar lah. Oh, di luar mau dipakai ayeuna. Nah, maungnya kan sancang, Lodaya. rodaya hideung kan. Itu sudah merupakan tanda. Jadi kalau ada orang yang misalnya ngagambar atau nempelkan di ayeuna maung hideung, oh orang Galuh. Orang Galuh. Ya, gitu. Iya. Kan memakai kujang mah semua juga mengakui gitu. Orang Sunda, kerajaan Sunda, Galuh ada kujang. Iya. Tapi ketika dulu ada orang pakai apa sih baju Sunda tuh? Beskap. Pangsi, pangsi. Kampret Baju tangsi mah zaman dulu, tentara zaman dulu. yang berada di Baduy sekarang itu baik dalam ataupun luar itu representasi dari Sunda lama ya. Ya Sunda yang Sunda Galuh dan keyakinan yang dianutnya ya itu filosofisnya kan mendalam gitu. Kalau kita memelihara alam, alam akan pelihara kita. Kalau kita merawat alam, alam juga akan merawat kita. Satu. Kedua, tatanan kehidupan di sana, dia punya aturan trias politika. Tri tangtu di negara itu. Jadi masing-masing suhu atau masing-masing kesatuan punya tugas eksekutif, legislatif, mendelikati. Tapi yang kita pelajari dan agung-agungkan itu trias politikanya Perancis. Karena kita di sejarah itu dipelajari itu. Saya pada itu bapak trias politika Montesquieu, Perancis penemu itu. Padahal orang sekolah bahwa tatanan itu udah ada yang ditanggung di negara. Rama Resi Ratu tadi. Iya, jadi ada tokoh, sosok yang punya tanggung jawab, memberikan pendidikan. Nah di situ secara hukum nih aturannya gitu. Terus aturan pemerintahan, cara bertanam, cara bersosialisasi, diatur. Termasuk hukum menikahkan, punya anak, karawat dan sebagainya. Itu kan trias politikanya. Ya sementara kalau kita bicara Tritang itu kan yang setahu saya kan tuh ada 3 penunjang kan, 3 pilar. Masuk. Yang disebut dengan Rama Resi Ratu tadi, Kong. Iya, ya itu. Coba pelajari semua fungsi-fungsi itu. Trias politika, eksekutif, legislatif, yudikatif.
Montesquieu itu saya masih ingat. Dengan sistem pemerintahan yang dipakai itu kan sistem pemerintahan Situmang yang pernah saya dengar. Ya, artinya kan kayak sekarang kita kan mengadopsi sistem kita itu mengadopsi trias politikanya. Ada parlemen, presiden dan sebagainya. Kalau kerajaan absolut dan sebagainya gitu. Kita kan dulu sebelum corak Indo masuk mungkin kan kita belum punya tatanan. Ya. Tapi sudah ada komponennya. Rama Resi Raja tadi. Makanya penyebaran agama Islam di Nusantara itu tidak terlalu sulit memberikan pemahaman karena kita sudah punya dasar masing-masing. Tinggal membawa mengarahkannya. Mensinkronkan. Nah, para wali kan dengan caranya sendiri-sendiri kan. Nah, ke kelompok yang senang kesenian itu mungkin pupuhu. Nyanyian yang dulu sebelum Islam masuk, pupujian mungkin itu yang dinyanyikan, pupujian kepada Sang Hyang gitu. pupujian Kidung-kidung kepada- lah. Iya. Nah, ketika Islam masuk, Wali Bonang, Sultan Bonang, Sunan Bonang. Sunan Bonang itu kan mempelajari dengan alat itu. Gamelan. Sampai yang selalu dipakai Gus Dur itu selawat mana gitu. Itu kan Topo Ati. Coba nyanyikan. Perdongsen. Ah, eta mana nanya. Inlander susah. Ngomong aja ya kalau di grup tuh di WA. Makanya itu CT orang kadang-kadang saya kalau menyebut boyten sorah, boyten jorah, boyten so, ada boyten so, macam-macam ya kita memaklumi lah. Padahal orang Sunda tuh paling mudah ngomong borah saja itu kan pasti borah gitu kan, nggak boh gitu. Bahasa Belanda kan borah. Boyten sorah itu juga saya dikasih tahu sama orang Belandanya gitu. Jadi iya Lebih pasti ngomongnya kayak, ya. Bapak sudah benar itu ngomong boyten sorah gitu-gitu. Sama ketika saya nyebut Carda van Stackenborg Stockhauer. Itu memang gitu. Artinya Roy, Berarti kalau Kapiran geus dahar rokok beak. lamun buiten suar doang salah berarti ya. Enggak, boyten sorah, enggak pelapalan maksudnya. Oke guys, episode kedua bincang santai kita dengan Pak Endang di kantor Sekretariat Rapi Wilayah Kota Jadi Bogor. ketika saya nyebut boyten Tetap sorah, semangat, itu salam ketika sehat, kita melaporkan sejahtera borah. semuanya. Borah itu jaminan.